Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, balik lagi kita di Prokis TV. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi bareng narasumber kita ini. Ada Kak, siapa Kak namanya? Boleh kenalan dulu? Oke, jadi perkenalkan nama saya Fauzi Hilmawan. Saya dari bagian HMPS KPI juga. Dan untuk saya sendiri di HMPS KPI berada di divisi PR atau Public Relation dan sudah menjabat setengah periode. Iya benar-benar. Setengah periode berarti ini semester berapa ini Kak Fauzi ini? Saya masuk 3 besok. Besok ya. Di pelajaran baru masuk semester 3. Berarti sudah 1 tahun kuliah nih ya kan? Bener, 1 tahun kuliah di UIN Salatiga. Jadi selama 1 tahun nih udah dapet apa aja nih Kak di kampus? Yang pastinya banyak banget ya di UIN Salatiga. Iya. Mulai dari ketika awal jadi maba, kemudian di semester 2 itu banyak banget sebenarnya. Mulai dari maba nih kalau boleh cerita Kak Indah. Iya. Jadi waktu Apa tuh, Kak? maba semester 1 waktu itu ada ini kesempatan juga buat menjadi moderator di Iya. acaranya KPUM buat debat Oh iya itu. tema. Iya. Ya bener di situ. Dan waktu itu Kak Indah hanya iseng-iseng sebenarnya sih, cuma iseng-iseng. Jadi waktu itu sore kalau nggak salah, sore kemudian kok story-nya teman-teman pada kayak gitu, kayak ada yang butuh moderator gitu nih, kayak open recruitment buat moderator di debatnya Dema waktu itu. Terus kemudian coba iseng daftar, screening, dan ya mungkin rezekinya waktu itu karena banyak banget yang dari semester atas. Ya bener banget. Padahal waktu itu masih maba Bener, banget ya kan? bener banget. Jadi kesempatannya luar biasa juga. Sebenarnya minder waktu itu karena belum paham secara detail dengan Iya. organisasi yang ada di kampus seperti apa, kemudian UIN Salatiga itu bagaimana gitu. Tapi waktu itu keren loh, aku nonton. Waduh. Iya beneran, aku nonton debatnya itu keren banget sih untuk ukuran maba. ya. Oke, luar biasa. Tapi karena moderator nih ya kan, karena Kak Fauzi ini adalah beliau ini seorang MC guys. Aduh. Kalau tahu. Kayaknya juga udah nggak asing ini ada di mana-mana wajahnya Fauzi nih. Iya. Jadi moderator lah, apalah MC lah. Iya bener. Nah itu sebenarnya mulai MC udah dari kapan ya? Kalau mulai MC sebenarnya dari SMA waktu itu. Jadi Wih, SMA udah mulai MC, tapi ya karena aktif juga waktu di SMA di organisasi, jadi ya seringlah ada acara, kemudian masuk bagian si acara, terus di hari H jadi MC gitu-gitu. Oke, jadi kalau untuk MC itu sendiri sekarang itu udah jadi kayak income gak sih? Jadi kerja panggilan ya gak sih? Bener, kalau nggak dipanggil ya datang. Nah itu sendiri itu emang Fauzi ini mengiyakan untuk aku nih seorang MC gitu bisa pakai aku gitu? Sebenarnya kalau itu kan kita bekerja di jasa sebenarnya ya. Iya. Kalau MC itu lebih ke jasa. Kenapa kok bisa misal mau pakai jasa saya terus bisa gitu ya, berawal dari sebenarnya semua itu kayak men-challenge diri sendiri sih sebenarnya. Iya. Karena di SMA waktu itu udah sering MC gini-gini, cobalah ke dunia yang lebih luas gitu, yang sekiranya bisa mendatangkan uang juga gitu. Dan ya buat bantu-bantu bayar UKT lah. Bener lagi. Terus ini kan berarti kan Fauzi ini banyak banget kegiatan ya, udah mah kuliah, terus Bener. itu kerja juga ya kan. Aduh. Nah itu pernah ngerasa capek nggak sih Kak? Pernah ngerasa kayak aku ngapain sih kayak gini, mending santai aja kayak yang lain gitu, pernah nggak? Di satu sisi kalau lagi bener-bener capek banget, pernah ngerasa kayak wah aku kok kayak nggak menikmati masa mudaku Iya. gitu ya. Tapi di sisi lain ketika kita sudah mulai bisa berpikir jernih nih, nggak apa-apa sih. Jadi buat teman-teman jangan selalu ngikut dengan arus circle kalian. Kalau misal diajak nongkrong nggak bisa, terus diajak kopi susah gitu kan biasanya. Nggak apa-apa. Jadi selagi kita itu masih muda, kita tingkatkan value kita gitu loh. Jadi nggak perlu kita kayak nggak harus ngopi tiap malam minggu, tiap malam harus ke angkringan atau apa gitu. Sesuai dengan bidang yang kita miliki, ketika kita bisa pandai buat cari relasi, kita pinter buat gabung sana gabung sini, menyikapi
kondisi sekitar itu juga udah poin plus yang luar biasa sih Iya sebenarnya. sih, itu keren Gitu. banget. Asli. Keren banget. Jadi kayaknya Kak Fauzi udah punya next nih setelah lulus nanti tuh mau apa gitu, udah ada gambarannya nggak? Kalau gambaran sebenarnya yang terdekat ini itu sih sebenarnya kemarin ada sesuatu juga yang mau ada project sebenarnya. Ya. Ada project cuman yang lebih ke KPI-KPI-an ini teman-teman itu ini sih nih nanti next entah di awal tahun atau di pokoknya tahun depan insya Allah ini saja ya, karena saya melihat potensi dari KPI itu banyak banget aduh. Dari mulai public speaking, kemudian kayak untuk teman-teman yang di multimedia, audiovisual juga banyak gitu. Sebenarnya pengen ini sih, pengen bangun WO juga sih. Karena gini teman-teman, dari teman-teman KPI itu banyak yang mereka tuh membutuhkan itu karena di wedding ataupun event organizer itu kita belajar banyak kan di situ untuk memanage, terus juga kita bisa belajar tentang kehumasan, apalagi kalau di KPI itu kan ada itu semua cocok sama KPI. Iya benar, cocok sama KPI karena for your information buat teman-teman semua yang ada di rumah ini. Karena di KPI itu kan ada broadcast, ada kemudian public relation juga. sama ada jurnalistik. Jadi nanti kejurusannya itu ada 3 itu. Jadi kalau di PR itu kan nanti ada kehumasan juga ya Kak Indah ya. Nah itu kan masuk tentang protokoleran dan lain-lain gitu lah kalau di event organizer gitu sih sebenarnya. Semoga saja. Semoga saja. Saya gitu. speechless loh ini, mau tanya apa lagi, keren banget guys. Aduh. Jadi kan tentunya karena udah punya gambaran yang begitu besarnya kan ya, itu luar biasa banget. Nah ini kan jadi mungkin nggak sih itu memperhambat kelulusan kita di kuliah nanti? Jadi kalau sendiri tuh mendingan kita lulusnya nanti aja atau lulusnya itu tepat waktu gitu? Oke. Dengan plan yang sudah tersedia segitu banyaknya. Sebenarnya gini ya Indah ya, kalau lulus cepat atau sesuai dengan waktu yang sudah ada itu tergantung ke pribadi kita sih sebenarnya. Kalau saya pribadi lebih ke apa yang sudah kita dapat di kampus gitu loh. Jadi ketika kita belum dapat apa-apa nih, kita cuma maaf ya buat yang teman-teman ngambis ini ya, buat teman-teman ngambis. Karena gini, banyak mindset dari anak muda, apalagi maba-maba, mungkin maba-maba yang baru nonton ini relate sama kalian karena banyak yang mengira bahwasanya yang penting itu adalah lulus. IP dan IPK-nya bagus, ya kan? Nilainya A terus gitu. Tapi nggak selamanya itu gitu loh. Ya walaupun ijazah nanti kepake juga benar, itu menjadi syarat ketika kita nanti untuk mencari pekerjaan. Tapi skill, kemudian pengalaman dalam kita berexperience, berorganisasi itu juga perlu gitu loh. Itu jauh lebih iya benar. Maka dari itu ketika sudah punya bekal, misalnya teman-teman ini udah tergabung di beberapa proyek, entah ikut organisasi ataupun juga UKM atau komunitas yang ada di kampus dan teman-teman ikut ada di dalamnya. Oke sih ketika teman-teman lulus lebih cepat karena dari segi akademik dapat, dari skill dan non akademik juga udah dapat. Jadi oke. Tapi nih ketika teman-teman belum dapat itu semua, ya nikmatin aja lah prosesnya. Selagi ada waktu kita coba sambil menambah lagi skillnya, menambah lagi pengalamannya. Iya, karena lulus cepat tuh nggak jaminan cepat kerja juga sebenarnya. Benar. Maka dari itu relasi yang penting. Mending kita udah punya kerjaan baru kita lulus. Ya benar. Iya kan, jadi nanti lulus ya udah kerja. Ya benar. Cocok makan ya Kak Indah. Oke, keren banget tahu sama Kak Fauzi nih. Jadi itu bisa dicontoh nih teman-teman buat kita selama kuliah nih, bisa sambil kuliah itu tetap penting, nilainya juga tetap penting. Tapi ada yang lebih pentingnya, kita harus punya skill, punya pengalaman, punya ya kalau mau cari contoh ini contohnya. Jangan gitu dong. Keren banget. Keluar studio kepalanya besar. Jangan dong. Oke, kayaknya udah banyak banget nih tips-tips dan sarannya secara nggak langsung tadi, ini semua bisa dicontoh loh guys. Yes. Oke, sebelum kita menyudahi. Nggak kerasa nih. Ya karena udah banyak banget tadi yang dibahas nih, ada satu closing statement nggak? Aduh, closing statement ya. Kalau closing statement ini sih, sebenarnya dari awal teman-teman, dari awal saya maba di UIN Salatiga,
saya tuh tertarik dengan salah satu mahasiswa di Win Salatiga juga. Karena bukan orangnya loh ya, bukan orangnya, tapi karena sikapnya, kemudian karena pengalaman dia berorganisasi itu. Maka dari itu saya selalu ngasih tagline. Bahkan kalau teman-teman sering lihat di postingan IG saya, sering ada semangat berproses, hashtag semangat berproses. Nah itu menjadi apa ya, menjadi pegangan dan tagline saya. Jadi buat closing statementnya, teman-teman selalu semangat berproses, karena dalam semangat berproses itu nanti di dalamnya kita juga akan mendapatkan progres yang luar biasa, progres yang signifikan. Jangan mudah patah semangat, dan ketika teman-teman itu merasa belum cocok di suatu circle, di suatu apa ya, sekumpulan orang, silahkan cari, karena apa ya teman-teman, kita itu akan dihargai di tempat yang pas. Jadi kita tidak akan dihargai ketika kita tidak di tempat yang pas, karena apa ya, realitanya manusia dalam hidup itu masih ada yang namanya subjektivisme itu tadi. Bener banget lagi, udah keren banget Itu. nih Kak. Oke, kayaknya udah. Bentar, tadi kan nyebut lihat di postingan saya gitu kan ya? Aduh. Iya kan? Boleh dong spill IG-nya apa Kak? Boleh nih. Boleh banget. Oke, jadi silahkan nanti dikepoin di IG saya di @fauzi_hilmawan, nanti ada beberapa postingan. Catat aja. Langsung dicatat aja ya. Follow, coba. Cari juga nanti di KPI Win Salatiga, di Iya. @KPI Win Salatiga, nanti ada akun saya di pengikut nanti ada ya. Iya bener. Jangan lupa di follow IG KPI juga. Benar. Jangan lupa di follow. Oke. Oke, kayaknya udah banyak banget nih, luar biasa banget lagi. Terima Saya kasih. speechless ini Aduh. guys. Gak bisa nanya banyak, tapi udah keren banget, luar biasa hebatnya. Jadi makasih Kak Fauzi udah menyempatkan waktunya Ya, sama-sama. di sela-sela kepadatan jadwalnya ini masih bisa ngobrol-ngobrol sama kita, Ya. masih mau sharing-sharing. Semoga kita tunggu cerita luar biasanya dari Kak Fauzi yang Oke. kedepannya tentu pasti akan lebih jauh luar biasa ini guys. Bener. Siapa tahu juga nanti kan teman-teman bisa join ya kan? Bener, join di KPI Win Salatiga nih, ketemu sama saya. Iya beneran. Oke, kayaknya cukup sekian dulu perbincangan kita dari ya bahas-bahas penting-penting nggak? Penting guys. Penting Ini lah. nggak ada nggak pentingnya guys, ini penting. Oke, kayaknya cukup sekian dulu. Aku Indah Stiani. Oke, cukup sekian dari kami. Teman-teman jangan lupa apa Kak? Jangan lupa subscribe Like. YouTube-nya. Apa nih namanya? Prokis TV. Oke. Kayaknya udah dulu ya guys ya. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.